Ketar-ketir nggak nih netizen Indonesia? Apa jawabannya coba oleh Fortinet? Coba yuk belajar dulu ke Malaysia, dia bilang. Aduh, Waduh, saya sedih ya. Saya sampai bengong di sana ya. Jadi disuruh belajar ke Malaysia. mereka menganggap bahwa Malaysia itu lebih jago lah dalam hal jualan secara internasional. Padahal produknya kan banyak dari Indonesia, saya bilang gitu. Bahkan saya tahu persis bahwa Aduh, niat ingin menjajakan, mempromosikan, mengajak Australia untuk mengimpor buah lokal dari Indonesia, malah disuruh belajar kepada Malaysia. Agak malu nggak sih? Saya nampaknya tidak percaya deh. Saya tidak percaya kalau Indonesia kalah ekspor buah daripada Malaysia. Logikanya ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Biangkerok ekspor buah Indonesia kalah dari Malaysia CS atau kawan-kawan. Itulah video yang akan saya reaksi pada hari ini. Dan saya nampaknya tidak percaya deh. Saya tidak percaya kalau Indonesia kalah ekspor buah daripada Malaysia. Logikanya ya, logikanya dengan luasan negara Indonesia yang begitu luas, daratan tersebar di mana-mana, mulai dari Sabang hingga Merauke, kalah ekspor dari Malaysia yang luasnya cuma segitu, yang apabila jika dibandingkan Semenanjung Melayu saja luasnya sekitar 11-12 lah dengan Pulau Jawa. Dan Sabah dan Sarawak hanya seuprit dari Pulau Kalimantan. Bagaimana bisa Malaysia menang dalam ekspor buah, menang dari Indonesia? Saya tidak percaya, ini sangat tidak masuk akal. Kok bisa ya? Oke lah, boleh diterima kalau Malaysia itu unggul dari segi kesehatan, pendidikan, pemerataan ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain. Oke lah, itu kita sepakat ya, setuju ya. Karena memang beberapa hal yang menunjang Malaysia itu lebih unggul daripada Malaysia dari apa yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau soal ekspor buah, Indonesia malah kalah daripada Malaysia. Ini sangat tidak masuk akal. Secara akal, secara logika ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana bisa Indonesia yang begitu luas daratannya kalah ekspor dari Malaysia? Kan logikanya semakin besar lahan, begitu ya, semakin besar pula hasil panen yang didapat, produksi buah yang didapat dari lahan itu. Dan logikanya semakin banyak pula buah yang diekspor dari Indonesia. Oke, biar saya tidak penasaran ya. Biar kita juga tidak bertanya-tanya apa yang kalah dari Malaysia ini dari soal ekspor buah. Kualitasnya kah, kuantitasnya kah, atau apalah itu ya. Mari kita tonton bersama-sama. Sebetulnya buah-buah lokal ini juga sudah cukup beraneka ragam, cukup unggul begitu. Bagaimana Pak Doni melihat konsumsi buah-buah lokal di tanah air? Silahkan Pak Doni. ya, selamat pagi. Terus terang buah lokal kita tuh sangat unggul ya. Saya sebutnya tidak buah lokal, saya sebutnya buah Nusantara. Buah Nusantara. Ya. Jadi keunggulan kita untuk di lokal saja ya, seperti mangga, durian, salak, manggis, ya kan, buah naga, rambutan, pisang ya. Direktur utama jangan lupa nanas ya. Sekarang yang paling ramai ya untuk ekspor tuh, kalau nggak salah nanas ya Pak. Betul. Ya. Dan pisang ya kan. Karena ada istilah, wah mohon maaf istilahnya nih. Kalau misalkan buah-buahan yang paling laku dan mudah dijual tuh ada cuma 2 katanya begitu. Ya. Apa itu? Mohon maaf, yang dari monyet sampai presiden suka apa aja, yaitu pisang dan pepaya ya. Ini dimanapun pasti mudah dijual itu. Dua pisang buah dan pepaya. Ya. Kebetulan saya itu bergerak di toko buah di Bali. Di sana banyak sekali upacara, ya kan. Jadi banyak memerlukan buah-buahan. Ditambah kita mengenalkan buah-buahan lokal kepada turis-turis yang ada, ya kan. Nah, mereka merasakan salak Balinya, ya kan, anggur Balinya, ya kan. Apalagi anggur Bali sekarang jadi wine ya, yang terkenal ya.
Nah, di sini jadi saya rasa keunggulan buah Nusantara ini atau buah lokal ini eh, sangat Buah melon. baik ya keunggulannya. Terus akan terus berkembang saya lihat begitu ya. Karena yang dulu Bali memerlukan buah-buahan dari Jawa, dari Sumatera, sekarang di Bali sendiri sudah lengkap semua buahnya. Jadi petani-petani rajin lah semuanya sehingga memenuhi kebutuhan. Kalau boleh katakan Bali itu kota pariwisata, cukuplah buah-buah itu untuk pendatang-pendatang turis yang ada. Saya rasa demikian, Bu Baik, Sinta. Pak Doni. Tapi melihat pasokan, Pak, sebetulnya ini kan kalau kita lihat permintaan untuk buah-buah ya, sebut saja misalnya buah-buah Nusantara begitu, atau mungkin ada sebagian buah yang memang harus diimpor ya, Pak, begitu sesuai dengan selera atau mungkin keinginan dari masyarakat. Sebetulnya kalau untuk buah Nusantara sendiri, Pak, pasokannya di tanah air tuh seperti apa sih, Pak? Apakah ini juga ada kaitannya dengan musim juga begitu, sehingga ini bisa menjadi penghalang begitu bagi kita untuk mengkonsumsi buah-buah tertentu karena memang adanya di musim-musim tertentu saja? Ya, Ya, betul. Memang beberapa buah itu ada tergantung musim ya. Nah, tapi saya katakan seperti contohnya ya, yang tidak putus itu adalah manggis. Sehingga kalau buat ekspor jangan takut, itu dari mulai Sumatera sampai Bali, sampai NTT, itu nggak putus tuh dari Januari sampai Desember nggak putus. Ya. Dan ada beberapa buah lain juga demikian gitu. Mhm. Jadi ada dibilang buah musiman tidak juga gitu. Karena dari kita garis katulistiwa yang panjang Iya sekali betul. ya. Jadi musim di sana, di sini tidak musim, tapi pelan-pelan dia dari Januari, Februari, Maret, April, Mei semua terpenuhi. Jadi boleh katakan saya katakan tidak ada yang istilah putus lah ya. Demikian Bu Sinta. Mengamati dan juga mendengarkan tadi yang apa yang disampaikan oleh Pak Ali Ferdi begitu ya, bahwa potensi dari buah lokal ini juga bisa meningkatkan pendapatan begitu ya Pak. Nah, Anda sendiri Pak Doni melihat apa sih Pak peluang yang bisa kita peroleh Pak dengan melakukan ekspor buah ya Pak dari buah-buah Nusantara ini, dan sebetulnya seberapa besar sih Pak keuntungannya begitu, atau mungkin pendapatannya ke perekonomian kita tuh seperti apa? Baik, saya melihat potensi yang sangat besar sekali saat ini dikuasai oleh manggis ya, khususnya buah manggis, Manggis, kemudian nanas, nanas, pisangnya ya. Nah ini yang manggis, kelihatannya nanas, ya pisang. seperti tadi Pak bisa dikatakan hanya 2 bulan lah yang kurang bahannya, tetapi yang lain tuh tidak pernah putus semuanya, pasti ada ya kan. Nah, sekarang yang problem utama itu untuk kita peluang ekspor itu umumnya di aturan main biasanya ya. Makanya banyak sekali contohnya ya, manggis itu dikuasai oleh Malaysia. Wow, Itu Malaysia. importirnya datang ke Tabanan. Ya, jadi mereka tinggal di sana, mereka memilih, mereka membeli modal petaninya segala macam, sehingga saya pun yang mempunyai toko cukup banyak di Bali agak kerepotan nyari manggis itu sendiri gitu. Ya kan, padahal di tanah air sendiri masa kerepotan saya nyari ini ya. Nah, di sanalah mereka menguasai pasar ya, untuk dia sebarkan juga ke entah itu ke Importirnya datang langsung ke Eropa, Malaysia. Amerika ya, ataupun Arab ya. Ya. Jadi saya juga pernah sampai ke Australia untuk menjajakan produk-produk lokal kita ya. Terus? Sampai sana kami diterima oleh duta besar kita, dikumpulkan importir-importir di sana ya. Apa jawabannya coba oleh importir eksportir di sana? Coba yuk belajar dulu ke Malaysia, dia bilang. Aduh, Wow, saya sedih ya. Saya sampai bengong di sana ya. Jadi disuruh belajar ke Malaysia. mereka menganggap bahwa Malaysia itu lebih jago lah dalam hal jualan secara internasional. Padahal produknya kan banyak dari Indonesia, saya bilang gitu. Bahkan saya tahu persis bahwa para pemain itu ada di Bali semua gitu loh. Baik. Tinggal di Tabanan gitu. Baik, tapi menurut kacamata Anda Pak Doni ya, berkaca dari kondisi Ya. seperti saat ini, kita lihat buah lokal yang cukup menarik begitu ya Pak. Lalu juga kita lihat ragamnya ada banyak dan cukup unggul, tapi kita lihat juga ada buah impor yang terus masuk ke Indonesia. Tapi kalau kita membahas mengenai petani nih Pak, sejauh ini bagaimana sih Pak kondisi petani buah-buahan dan juga sayur ya di tanah air nih seperti apa? Apakah mereka pertama sudah cukup sejahtera? Terus yang kedua, apakah mereka juga secara skill dan juga pengetahuan sudah tahu bagaimana caranya agar
bisa meningkatkan buah-buah Nusantara ini ke depannya semakin menarik lagi? Ya, khususnya ya kalau saya lihat yang dari hal pasca panen saja ya, Inggris itu memang perlu banyak belajar kita ya, karena memilah kelas satu, kelas 2, kelas 3 ya. Nah, itu penting sekali, apalagi dari pemupukan juga harus lebih baik ya kan. Dan saya lebih optimis juga kalau saya kan berusaha di Bali, berdagang di Bali, saya melihat bahwa eh, petani-petani di Bali khususnya itu sangat rajin, sangat mengikuti peraturan-peraturan, berkatakan apa ya, nasihat-nasihat dari penyuluh-penyuluh pertanian. Saya melihat hasilnya bagus-bagus semuanya. Ya. Mungkin ini bisa dicontoh ke semua, entah di Jawa, di Sumatera, Kalimantan. Kalau ini merata semua, saya yakin untuk menghadapi ekspor itu tidak akan sulit gitu. Tidak akan sulit. Aduh, niat ingin menjajakan, mempromosikan, mengajak Australia untuk mengimpor buah lokal dari Indonesia, malah disuruh belajar kepada Malaysia untuk mengelola atau memproduksi buah-buahan yang berkualitas. Agak malu nggak sih? Dan tadi si Bapak tadi bilang juga katanya dia sampai bengong dikatakan seperti itu, disuruh seperti itu oleh Australia, disuruh belajar kepada Malaysia dalam hal ini. Dan dianggapnya Malaysia lebih jago dalam pengelolaan atau memproduksi buah-buahan berkualitas ekspor. Aduh, fakta ini nggak akan diterima sih oleh netizen-netizen Indonesia. Bukannya ini akan dijadikan bahan introspeksi, malah nanti akan dijadikan bahan hujatan oleh netizen. Harusnya ini dijadikan bahan introspeksi ya, bahwa memang betul Indonesia kurang dalam pengelolaan atau dalam proses memproduksi buah-buahan yang berkualitas ekspor gitu ya. Ketar-ketir nggak ya? Ketar-ketir nggak nih netizen Indonesia? Ini yang bicara bukan TKI-TKI yang ada di Malaysia loh. Bukan TKI-TKI yang dianggapnya punya pendidikan rendah loh. Sehingga apa yang dia bicarakan itu tiada artinya. Ini pelaku usaha buah-buahan Indonesia. Ini orang hebat gitu ya, yang bicara seperti itu. Yang bercerita bahwa Indonesia, dia disuruh belajar kepada Malaysia dalam bidang buah-buahan berkualitas ekspor ini. Dan tadi juga dibilang ya bahwa Malaysia itu juga salah satu pengekspor buah manggis terbesar gitu ya. Bahkan importir asing itu datang langsung ke lahan, ke sabana, melihat buah manggis itu dan menanam modal di sana. Hebatnya gitu ya, hebatnya. Dan hal positif yang saya tangkap dari video ini adalah tadi soal Bali, yang mana Bali sudah mandiri dalam memproduksi buah-buahan sehingga itu dapat eh, mencukupi kebutuhan atau keperluan buah-buahan masyarakat Bali gitu ya. Bahkan termasuk turis-turis asing yang masuk ke sana. Jadi sudah tidak bergantung lagi pada daerah-daerah lain seperti Jawa, Sumatera, dan lainnya. Bali sudah mampu berdikari memproduksi buah-buahan untuk mencukupi keperluan buah-buahan masyarakat Bali dan turis-turis asing. Lagi-lagi dipikir-pikir secara akal, tidak masuk akal kalau Indonesia kalah ekspor buah-buahan daripada Malaysia, terutama dari segi kualitas. Dan bahkan dari segi kuantitas pun tadi soal buah manggis itu lebih banyak dari Malaysia. Itu lebih banyak Malaysia dalam mengekspor buah manggis daripada Indonesia. Entah apa yang kurang dari Indonesia nih. Kalau menurut saya sih, karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap petani. Ya, petani ini kurang diperhatikan, kurang diberdayakan, gitu ya. Apalagi petani ya, kemarin aja tuh sempat viral, para peternak sapi perah, susunya itu harus dibuang, ya, harus dibuang di jalanan karena industri pengolahan susu mentah dibatasi. Jadi industri-industri kecil di daerah itu dibatasi untuk menyetor
susu mentah ke industri pengolahan susu. Karena untuk mengimbangi impor susu dari negara luar. Kan nggak masuk akal ya. Mestinya susu dalam negeri, susu mentah dalam negeri itu dimaksimalkan pengelolaannya. Serap semua susu-susu mentah di Indonesia nih. Kalau dirasa kurang, barulah impor dari negara lain. Nah, ini di dalam negeri saja, di daerah saja itu tidak terserap semua. Bahkan para pelaku industri susu mentah itu, sapi perah itu membuang susu-susunya. Bahkan sampai ada aksi protes dengan mandi susu mentah. Kan nggak masuk akal sekali gitu ya. Kecuali di Indonesia sudah kekurangan susu mentah, barulah ekspor dari negara luar. Nah, ini susu mentah di Indonesia ini sampai dibuang-buang loh. Tapi masih ekspor dari negara luar. Kan nggak masuk akal sekali gitu ya. Inilah maksud saya, kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap industri-industri lokal. Ya, baik itu di bidang pertanian maupun peternakan. Dalam hal ini susu sapi perah yang menghasilkan susu mentah. Nah, di sini pemerintah itu kurang berpihak kepada industri lokal. Sehingga mereka itu susah untuk berkembang. Kalau sudah susah untuk berkembang, ya susah juga untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan unggul. Karena dibatasi gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.